Saudara sekalian, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan diberitakan dengan memohon pertolongan Roh Kudus untuk itu. Mari kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, Allah kebenaran, yang mengajar kepada kami kebenaran, singkapkanlah kebenaran firman-Mu masuk ke dalam hati kami. Terangilah hati kami, dan sanggupkanlah kami menyimpan firman itu dalam hati kami yang paling dalam, dan juga menghayatinya, dan bahkan berusaha melaksanakannya dalam hidup kami setiap hari. Roh Kudus, pimpinlah kami, dan sertailah kami, sebagaimana Engkau berjanji kepada kami, sebagai Allah yang tinggal dalam hati kami dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Matius pasal 2 ayat 19 hingga 23. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkhelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya! Saudara-saudara, sesungguhnya rasa takut itu sangat wajar. Sebab manusia pada waktu lahir, secara biologis dia sudah dilengkapi dengan perasaan takut. Perasaan ini perasaan paling primer ada pada manusia. Seiring dengan pertambahan waktu dan juga bertambahnya pengetahuan dan pengalaman manusia, maka perasaan takut ini pun ikut berkembang. Bahkan, ada orang yang mengatakan sejak sebelum lahir, kita ini sudah distempel dengan perasaan takut. Lepas dari benar tidaknya temuan ini dan pernyataan ini, faktanya, perasaan takut itu memang merupakan bagian dari kehidupan kita setiap hari. Bahkan, sebenarnya kita memerlukannya. Kita memerlukan rasa takut untuk tertabrak, sehingga kita ini menyeberang jalan dengan hati-hati. Seorang dokter yang mengoperasi pasiennya memerlukan rasa takut terjadinya infeksi. Itu sebabnya dia bekerja melakukan pembedahan dengan teliti dan aman. Seorang penjual yang baik, dia akan melakukan servis layanan terbaik karena takut mengecewakan pelanggannya. Dan seterusnya. Jadi dalam arti dan batas tertentu, rasa takut justru melayani kepentingan kita dengan baik.
Cerita tentang peran tokoh Yusuf pada permulaan Injil Matius, pasal 1 dan 2, memberi kita pencerahan. Dengan intens, Yusuf bergaul dengan rasa takut. Sejak mendengar kabar kehamilan tunangannya, kemudian harus mengungsi ke Mesir, sampai dengan saat mengetahui bahwa Archelaus memerintah di Yudea menggantikan ayahnya, Herodes Agung, rasa takut dalam hatinya bergejolak. Dia punya alasan untuk takut. Kondisinya memang menegangkan dan menakutkan, maka ia merasa takut. Dalam bacaan hari ini, tertulis demikian. Tetapi setelah didengarnya bahwa Archelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Ayat 22. Herodes Agung mati karena sakit. Sepeninggalnya, wilayah kekuasaannya terbagi menjadi 3. Idumea dan Galilea jatuh ke tangan Herodes Antipas. Iturea dan Trachonitis di bawah Filipus, dan Yudea serta Samaria diserahkan ke tangan Archelaus. Dan saat itu, yang paling menyerupai ayahnya dalam hal kekejamannya adalah Archelaus. Dan saat itu, yang menjadi penguasa atas wilayah Yudea adalah Archelaus. Pantas Yusuf menjadi takut. Kita mencatat 3 fakta dalam bacaan kita hari ini. Fakta pertama, Yusuf disuruh kembali ke tanah Israel, ayat 20. Tidak spesifik kemana, walau normalnya ke kampung halaman, Bethlehem, yang termasuk wilayah Yudea. Fakta kedua, Archelaus memerintah di Yudea. Dan akhirnya beralaskan ketakutannya kembali ke Bethlehem yang berada di wilayah Yudea, Tuhan mengarahkan Yusuf pergi ke Galilea. Ayat 22. Terjadilah fakta yang ketiga. Yusuf memilih pergi ke Nazaret. Sekaligus digenapilah nubuat Nabi tentang sebutan untuk Yesus kelak, orang Nazaret. Ayat 23. Jadi, untuk kasus ini, tidak ada seruan jangan takut dari malaikat Tuhan kepada Yusuf, sebagaimana yang ada dalam kasus kehamilan tunangannya. Di pasal 1 ayat 20. Itu berarti, saudara-saudara, Tuhan tidak pernah bermaksud untuk membuang rasa takut dari diri kita, atau menyingkirkannya sama sekali dari kehidupan kita. Dia juga bukan berkehendak untuk menyamaratakan semua ketakutan sebagai musuh kita atau bahkan dosa. Tidak serta-merta semua ketakutan harus diartikan dengan tidak beriman. Ketika Tuhan berkata kepada Yusuf, "Janganlah engkau takut," di pasal 1 ayat 20, itu adalah karena Yusuf akan menempuh cara atau solusi menceraikan Maria dengan diam-diam. Seruan jangan takut itu bukan untuk menghapuskan ketakutan dalam diri Yusuf, melainkan untuk mengarahkan dia kepada pemecahan krisis yang berdasarkan rencana dan kehendak Tuhan. Ketakutan itu harus diarahkan, bukan disingkirkan. Ditaklukkan, bukan dibuang.
dikendalikan supaya jangan sampai mengendalikan kita. Itulah fungsi dari seruan jangan takut yang tersebar begitu banyak di dalam Alkitab kita. 365 kali. Seolah-olah itu bisa menjadi santapan harian kita setiap hari. Jangan takut. Tetapi seruan ini, sekali lagi saudara-saudara, disampaikan supaya kita tahu harus pergi kemana ketika kita merasa takut. Bukan untuk menghilangkan atau membuang rasa takut itu. Seperti Daud di dalam kitab Mazmur berkata, "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu." Mazmur 56 ayat 4. Dan kalau kita menjadi tidak takut lagi, itu bukan karena ketakutan itu pergi dari kita, melainkan karena kepercayaan kita kepada Tuhan meneduhkan ketakutan kita itu. Karena kepercayaan kepada Tuhan mengendalikan rasa takut itu. Semoga ilustrasi berikut membantu pemahaman kita, saudara-saudara. Alkisah, karena sudah malam, seorang gadis kecil berusia kurang lebih 4 tahun diantar ke kamar oleh ibunya untuk tidur. Sebenarnya, anak itu takut pada kegelapan malam, maka ia memeluk erat ibunya. Sementara itu sambil matanya memandang ke arah jendela untuk melihat bulan yang bercahaya di langit gelap. Terdengarlah kemudian suara lirihnya bertanya kepada ibunya, "Bulan itu lampu di rumah Tuhan kan, Mama?" Ibunya menjawab, "Ya, kenapa?" Lalu ia melanjutkan dengan bertanya, "Apakah Tuhan juga akan mematikan lampunya sebelum dia pergi tidur?" Kemudian dengan lembut dan bermaksud menghibur, ibunya menjawab, "Tuhan tidak pernah tidur, sayang. Jadi, ia juga tidak akan mematikan lampunya." Putri kecilnya itu tampak lega mendengar jawaban tersebut. Tetapi kemudian tiba-tiba dengan bersemangat, dia berkata lagi kepada ibunya, "Oh, aku sekarang tidak takut lagi karena aku tahu Tuhan tidak tidur." Tidak lama kemudian, anak kecil itu pun tertidur lelap. Saudara-saudara, Nelson Mandela pernah berkata begini, "Saya telah belajar bahwa keberanian itu bukan tidak adanya rasa takut dalam diri kita, melainkan kemenangan atas rasa takut itu. Seorang pemberani bukanlah seorang yang tidak merasa takut, melainkan seorang yang menaklukkan ketakutannya." Saudara-saudara, gadis kecil dalam cerita ilustrasi tadi, dengan cara yang lugu sekaligus mengagumkan, telah menaklukkan rasa takutnya akan kegelapan malam, yaitu dengan sebuah kepercayaan sederhana bahwa Tuhan itu ternyata tidak pernah tidur. Jadi dia pergi tidur dengan sebuah kepercayaan Tuhan menjaga dia, karena Tuhan itu tidak pernah tidur dan tidak pernah memadamkan lampu di rumahnya. Saudara-saudara, kita tidak usah malu atau minder
merasa takut. Bahkan tak perlu takut untuk menjadi takut. Jangan menghakimi ketakutan siapapun, baik itu ketakutan orang lain maupun ketakutan diri kita sendiri. Rasa takut itu wajar. Kita boleh takut. Rasa takut itu tetap sebuah karunia yang berguna, asalkan bukan ketakutan yang memperbudak kita menjadi paranoia. Ada rasa takut yang memang beralasan. Sama seperti ketakutan Yusuf akan sosok penguasa seperti Archelaus yang tidak jauh dari pendahulunya yang nyata-nyata pernah berniat untuk membunuh putranya, Yesus. Sama seperti rasa takut kita akan virus COVID-19 yang memang berbahaya. Sepanjang cerita di Matius pasal 1 dan 2, ada 4 kali Yusuf dikunjungi Tuhan melalui malaikatnya, melalui mimpi di malam hari. Itu berarti ketika dirinya sedang tidur, Tuhan tidak tidur. Samuel kecil juga belajar dari kebenaran ini, seperti yang tadi kita baca dalam bacaan penopang. Sejak kecil, Samuel diajar Tuhan bahwa ketika manusia tidur, Tuhan tidak tidur. Ketika Yusuf terlelap dalam tidur di malam gelap, dan ada persoalan menghadangnya, atau ada bahaya mengancam keluarganya, Tuhan berbicara kepadanya berkali-kali. Itu karena Tuhan hendak mengatakan kepada Yusuf bahwa dia tidak tidur. Dia tidak dikuasai oleh kegelapan. Dia lebih besar daripada Herodes dan Archelaus. Dia lebih besar daripada kesulitan yang menghadang Yusuf. Dia lebih besar daripada bahaya yang mengancam Yusuf dan keluarganya. Tuhan tidak tidur, dan Tuhan lebih besar dari segala sesuatu. Tetapi meskipun demikian, saudara-saudara, kebenaran bahwa Tuhan lebih besar daripada apapun ini tidak membuat rasa takut kita lenyap alias tidak ada lagi. Sama seperti yang terjadi pada Yusuf. Tidak dan tidak apa-apa. Rasa takut itu masih tetap ada. Kita memang harus percaya bahwa Tuhan itu lebih besar daripada segalanya. Itu penting. Itu yang namanya iman. Percaya bahwa Tuhan tidak tidur dan percaya bahwa Dia lebih besar daripada segalanya. Dia lebih besar daripada persoalan dan kesulitan kita. Dia lebih besar daripada bencana dan wabah dunia. Bahkan Dia lebih besar daripada kematian. Sebab kematian tidak sanggup merebut kita dari tangan dan pelukan kasih-Nya. Tetapi rasa takut yang wajar tetap kita perlukan, supaya kita tetap waspada dan menjaga diri dan lingkungan sekitar kita. Beriman itu harus, namun akal sehat pemberian Tuhan juga harus tetap digunakan. Yang paling penting adalah ketika kita merasa takut, kita tahu harus pergi kemana dan melakukan apa. Janganlah karena takut kita bersikap sok berani dan malah nekat.
Janganlah karena takut kita memenuhi pikiran kita dengan pikiran-pikiran negatif dan kekhawatiran yang melumpuhkan. Janganlah karena takut kita bukan hanya menutup pintu rumah, melainkan juga menutup pintu hati untuk menolong sesama. Biarlah rasa takut justru menjadi bel, menjadi alarm yang memberitahu kita untuk pergi mencari Tuhan. Biarlah rasa takut itu menjadi kendaraan kita yang membawa kita untuk mendekat kepada Tuhan. Biarlah rasa takut itu menjadi panggilan bagi jiwa kita untuk lebih mengenal Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, dan lebih menyembah Tuhan. Maka Tuhan akan mengarahkan rasa takut itu sehingga kita melakukan sesuatu yang benar. Karena itu yang terpenting. Ketika kita takut, kita pergi kemana dan kita melakukan apa. Ketika kita pergi kepada Tuhan, Tuhan mengarahkan rasa takut kita itu menuju ke sesuatu yang benar. Seperti Tuhan mengarahkan ketakutan Yusuf ketika dia takut bahwa Archelaus memerintah di Yudea. Kemudian Tuhan mengarahkan dia pergi ke desa Nazaret, sehingga nubuat Nabi tentang Yesus putra asuhannya digenapi. Biarlah ketakutan kita akan beratnya masa depan selepas pandemi membuat kita belajar lebih banyak dan lebih serius lagi. Biarlah ketakutan akan penularan wabah membuat manusia menjadi lebih kreatif menemukan temuan-temuan yang baru. Seperti yang diceritakan oleh Dahlan Iskan dalam catatan pengalamannya dirawat karena COVID, yaitu temuan stetoskop. Para dokter memakai stetoskop yang baru khusus untuk keperluan dokter memeriksa pasien yang terjangkit virus berbahaya ini. Stetoskop dengan pengeras suara yang ditemukan karena itu diperlukan oleh para dokter, karena stetoskop sekarang tidak bisa ditempel langsung di telinga dokter seperti biasanya. Itu sebabnya dilahirkan temuan baru karena terchallenge oleh bahaya. Saudara-saudara, artinya ada rasa takut yang membawa orang melakukan sesuatu yang salah, tetapi juga ada rasa takut yang menggiring orang justru melakukan sesuatu yang positif. Ada orang takut akan krisis finansial yang menimpa, itu membawanya kepada tindakan merampok atau mencuri identitas orang lain untuk mendapatkan keuntungan jalan pintas yang tidak bermoral. Tetapi ada orang yang rasa takutnya akan gejolak krisis finansial membuatnya bekerja keras sehingga kreativitasnya berkembang, melahirkan inovasi. Ketakutan yang diarahkan kepada alamat yang benar justru akan mendatangkan manfaat dan berkat. Itulah juga pelajaran tentang ketakutan yang kita peroleh dari kisah tentang tokoh Yusuf. Kiranya Tuhan mengarahkan ketakutan kita menuju
ke arah yang benar, sehingga menggenapi rencana Tuhan dan kehendak-Nya di dalam hidup kita. Amin.